Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Religi Pagi untuk edisi Rabu 1 Juni 2022. Dan pada pagi hari ini akan mengisi Religi Pagi bersama Ustadz Nasuha SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Alhamdulillah kini Ustadz sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz ya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan mengkaji tentang pembagian waris 2:1 ya Ustadz ya. Insya Allah. Dan pendengar, silakan nanti Anda dapat berinteraktif bersama Ustadz Nasuha melalui telepon di 0231849329 dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Dan jangan lupa pendengar, Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui YouTube channel RRI Cirebon. Oke, tapi sebelum Anda berinteraktif, kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasuha mengenai pembagian waris 2:1. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, diberikan umur panjang, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan aktivitas yang mulia, yakni thalabul ilmi melalui Religi Pagi siaran RRI Cirebon Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2022 saya akan menyampaikan kaitannya dengan
pembagian waris 2:1. Para pendengar dimanapun berada, bagi yang memiliki buku yang saya susun, Belajar Ilmu Waris Praktis Cepat dan Tepat, silakan ada di halaman 51. Namun sebelum kita bagaimana cara pembagian waris secara 2:1, kita secara mukaddimah prolognya adalah bahwa kita hidup di dunia adalah hanya sementara. Kemudian tentunya kita hidup di dunia harus memiliki harta benda. Supaya hidup di dunia itu barokah, hidup kita menjadikan kesenangan, tentunya salah satu di antaranya dilihat dari tolok ukur harta yang kita miliki. Harta yang kita dapatkan, hidup yang kita inginkan di dunia ini, kalau bisa ingin hidup barokah gitulah. Hidup ingin barokah, salah satunya adalah harta yang kita dapatkan ini, salah satunya adalah hasil dari pembagian harta dari kedua orang tua kita atau keluarga kita ada yang meninggal dunia. Maka ketika ada di antara saudara kita, keluarga kita ada yang meninggal dunia, contoh seumpama orang tua kita meninggal dunia, bagaimana caranya pentasarufan ataupun mendapatkan hak waris dari orang tua kita, walaupun dapatnya sedikit, barokah gitu. Yang kita dapat, yang inginkan demikian. Kalau harta banyak seberapapun, kalau tidak barokah, nanti cepat habis. Tapi kalau hartanya barokah sedikit, insya Allah akan berkah, akan menjadi berkembang, dan berkembang. Itu yang kita harapkan. Karena tidak sedikit kenyataan di masyarakat ketika mendapatkan hak waris dari orang tuanya tidak secara syar'i. Contoh misal dibagi rata, atau sebelum orang tua meninggal sudah dibagi-bagi dulu. Karena akhir-akhir ini saya sering mendapatkan konsultasi dari masyarakat. Yang paling jauh minggu sekarang ini dari Semarang gitu loh. Karena melihat porsi antara anak laki dan anak perempuan itu beda. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Orang tua notabene-nya itu tidak setuju gitu. Akhirnya bagaimana caranya harus dibagi rata gitu loh. Nah, saya sudah menyampaikan kepada salah satu para pemirsa ataupun konsultasi tadi itu, mangga, karena beliau juga nanya kepada kiai atau ustadz yang lain gitu loh. Dengan catatan asal anak satu dengan anak yang itu rela, ridho dan seterusnya gitu loh. Nah, mangga kalau sekiranya itu banyak perbandingan mangga, semuanya diserahkan kepada yang bersangkutan ataupun yang bertanya tadi. Karena saya pribadi secara nyata saya ada dasarnya surat An-Nisa ayat 11. Bahkan ini adalah merupakan prinsip utama 2:1 itu. Allah telah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Ini sebagai prinsip pembagian waris ini di masyarakat ini tabu 2:1 itu. Termasuk orang tua pun tidak menerimakan. Karena laki anak saya, perempuan anak saya, itulah. Maka kalau saya sarankan para pendengar di mana berada, ikuti apa kata Allah. Karena ini adalah perintah Allah, ini adalah khitabnya adalah kita sebagai manusia. Maka manusia sebagai hamba Allah yang dhaif, kalau ingin hidup bahagia, ingin hidup barokah, ya harus kita mengikuti apa kata Allah. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Adil. Keadilan Allah ini kadang-kadang tidak bisa dipersepsikan sama oleh kita gitu. Karena kita adalah makhluk lemah, sebetulnya demikian. Maka mari kita bersama-sama bagaimana caranya membagi waris antara anak laki dengan anak perempuan. Nah, kalau kita melihat dari ilustrasi yang ada dalam buku saya ini halaman 51, yaitu poin 3. Minggu kemarin kita 1-2 sudah selesai. Poin 3 ini ada seorang meninggal dunia, harta warisnya sejumlah 10 juta. Ini kita bicara yang sederhana saja, tidak usah banyak-banyak. Dan 10 juta ini sudah netto ataupun sudah bersih setelah dibagi harta bersama antara suami istri ini ya. Nah, ahli warisnya adalah istri
4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ulangi lagi, istri, 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berapa bagian masing-masingnya? Yang meninggal suami berarti. Maka istri ketika suaminya meninggal dunia punya anak keturunan, maka istri mendapat 1/8. Ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12. Kemudian 6 anak, 4-nya laki-laki, 2-nya perempuan. Karena ada anak laki, ada anak perempuan, menurut literasi waris itu dia mendapat asobah bil ghair. Sisa setelah diambil oleh furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah ini adalah istri. Artinya istri mendapat bagian yang tertentu. Istri mendapat 1/8 karena punya anak, menikah dengan suami meninggal dunia. Nah, ini ketentuan dari Allah, ini surat An-Nisa ayat 12 tadi. Dan istri pun bisa mendapat 1/4 manakala menikah tidak punya anak. Kebetulan punya anak 6, maka suami meninggal dunia, istri mendapat 1/8 karena punya anak. Sedangkan anak laki dan anak perempuan campur mendapat asobah bil ghair atau sisa. Kalau sudah ada angka 1/8, maka sisanya adalah 7/8. Dari nilai 10 juta, ini sudah neto setelah dibagi 2 dulu antara suami istri. Berarti sebelumnya adalah 20 juta. Coba kalau 10 juta masih bruto, kasihan istri lebih sedikit daripada anak-anak. Ini ceritanya adalah sudah dibagi 2 antara suami istri, berarti awalnya 20 juta. Suami dapat 10 juta, istri dapat 10 juta. Karena meninggal dunia suami, maka yang dibagi milik suami saja yang senilainya 10 juta. Berarti 1/8 dari 10 juta berapa? Caranya 10 juta dibagi 8 sama dengan 1.250.000 rupiah dikali 1 menjadi sama. Nah, sedangkan sisanya 7/8-nya adalah milik 6 anaknya, 4 laki-laki, 2 perempuan. Caranya 10 juta dibagi 8 sama dengan 1.250.000 dikali 7 sama dengan 8.750.000 rupiah. Di jumlah total sama. Inilah karena ada KPT, yakni KPT-nya 8. Kemudian yang kita bahas tentang mengenai 2/1-nya ini. 2/1-nya ini kan ada laki-laki, lakinya ada 4, perempuannya ada 2. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Maka ketentuan kata Allah surat An-Nisa ayat 11, anak laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Allah dalam redaksi ayat itu adalah yusikumullah. Ya, ini aku syariatkan kata Allah. Berwasiat sampai gitu. Jadi beda dengan khitabnya dengan kutiba, beda dengan farodo. Kalau yusikullah sangat ditekankan. Ini suatu keharusan ataupun sebagai hal yang prinsipal gitu loh. Maka kita mau tidak mau harus menuruti apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 ini. Karena di masyarakat ini sudah menjadi tabu gitu loh. Ini tidak adil, ini tidak transparan, tidak gender dan seterusnya ini. Nah, kita kembali kepada anak laki dapat 2, perempuan dapat 1. Gampang caranya, dilihat anaknya laki ada 4, masing-masing 2. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berarti, atau 4 kali 2 saja gampang, sama dengan 8. Anak perempuannya 2, masing-masing 1. 1 tambah 1 berarti 2. 2 tambah 8 sama dengan 10. Angka 10 itu bukan harga mati. Yang harga mati adalah anak laki dapat 2, perempuan dapat 1. Berarti anak laki-laki mendapat 2/10 dari 4 anak sama. Kemudian anak perempuan 1/10, 1/10. Jadi angka 10 bukan harga mati, yang harga mati adalah 2/1 itu. Artinya kalau sama-sama anak jumlahnya 6, tapi jenis kelaminnya beda jumlahnya. Contoh seumpama ini, anak lakinya ada 3, anak perempuannya ada 3. Bukan 10 nantinya. 3 kali 2 sama dengan 6.
3 kali 1 sama dengan 3, berarti 3 tambah 6 sama dengan 9. Berarti anak laki-laki 2/9, anak perempuan 1/9. Jumlahnya sama tapi jenis kelaminnya berbeda, sangat berbeda juga gitu loh. Atau contoh yang lain lagi sederhana ini, karena di masyarakat belum tahu caranya ini. Contohnya, anak sama jumlahnya 6, tapi jenis kelaminnya berbeda. Yang ketiga contohnya, semuanya anak perempuannya 2, anak perempuannya 4 ya, mohon maaf, dibalik sekarang. Anak perempuannya 4, anak lakinya 2. Berarti gampang, anak lakinya 2 kali 2 sama dengan 4. Anak perempuannya 4, masing-masing 1. Berarti kan 4. 4 tambah 4 berarti 8. Berarti anak laki-laki dapat 2/8, 2/8, dan anak perempuan 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Nah, itu jelas. Jadi sangat mempengaruhi dari jumlah jenis kelamin. Tapi prinsipnya adalah 2/1 gitu loh. Nah, kita kembali kepada contoh yang ada di buku saja supaya paham. Para pendengar dimanapun berada yang punya buku, silakan dibuka di halaman 51 dan 52. Jadi tadi secara global dulu, anak laki dan perempuan itu mendapat asobah bil khair. Karena furudul muqaddar cuma 1/8, sisanya 7/8. Dari 10 juta sisanya adalah 8.750.000. Dibagi ke masing-masing anak, kalau anak perempuan mendapat 1/10, anak laki-laki mendapat 2/10. Caranya 8.750.000 dibagi 10 dulu, berarti sama dengan 875 rupiah gitu ya, dikali 2. Untuk laki-laki itu berarti 1.750.000 rupiah. Sedangkan anak perempuan 8.750.000 dibagi 10 sama dengan 875.000, dikali 1 tetap 875.000. Nah, ini jumlahnya insya Allah pasti sama, yakni 8.750.000 rupiah. Nah, selesai dalam pembagian waris, kalau sekiranya ada anak laki-laki ibah atau kasihan simpati kepada adiknya perempuan dapat sedikit, atau kakaknya yang dulu waktu kecil ini menimang-nimang atau mengomong-ngomong istilah Jawanya itu, kemudian memberikan sebagian hak dari anak laki-laki untuk adiknya atau kakaknya perempuan sebagai hibah, itu jauh lebih baik gitu. Nah, jadi kalau demikian nanti mendapatkan 3 keuntungan besar. Keuntungan pertama, kita mengikuti apa kata Allah surat An-Nisa ayat 11, yakni anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Ini akan dapat keberkahan dari Allah. Karena Allah berikan janji dalam surat An-Nisa ayat 13 jelas sekali. Yudkhilhu jannah, akan dimasukkan dalam surga. Surga bermakna dunia akan barokah gitu. Karena ikuti kata Allah, perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 11. Dan ketika salah satu anak laki-laki memberikan sebagian haknya untuk adiknya atau kakaknya perempuan, itu jauh lebih baik. Dia mendapatkan pahala tambahan atau pahala nafilah gitu loh. Karena kasihan adiknya, kasihan perempuan adik kakaknya yang perempuan ini. Kalau tidak memberi tidak berdosa gitu loh. Kalau memberi malah jauh lebih baik. Makanya ketika saya bagi waris selesai, diberi kesempatan untuk anak laki-laki yang dapat banyak itu manakala ingin memberikan. Karena kalau dibagi rata, mau menolak secara halus pun tidak enak, karena sama-sama saudara. Nah, tapi caranya itu proseslah yang kita nilai. Ibarat bahasa marketing, proses. Adapun masalah mendapatkan itu berapapun, insya Allah akan barokah di situ. Prosesnya adalah dibagi secara syar'i dulu, kemudian ketika ada salah satu di antara anak laki-laki memberikan, jauh lebih baik gitu loh. Jadi keuntungan yang kedua itu, anak laki-laki memberikan hibah kepada adiknya perempuan atau kakaknya perempuan, itu jauh lebih baik dan dia mendapatkan pahala tambahan. Dan lebih utama lagi, keuntungan yang ketiga, harta-harta yang didapatkan itu pasti barokah, insya Allah. Karena semuanya Allah memberikan aturan-aturan, kita menerima gitu loh.
Coba bayangkan kalau kita sebagai seorang direktur atau pimpinan dalam perusahaan, kemudian direktur itu membuat peraturan-peraturan gitu loh. Kemudian karyawannya, stafnya itu mengikuti apa kata direktur itu. Pasti akan bahagia, pasti akan senang. Tidak diminta pun pasti dia akan memberikan. Gitu loh. Atau bahkan memberikan bonus itu loh. Itu kita sebagai manusia demikian, apalagi Allah Maha segala-galanya gitu loh. Kalau kita menuju kata Allah, kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Inilah yang perlu kita perhatikan, yang harus kita seksamakan, dan kita kembali kepada Al-Quran dan karena di masyarakat itu sudah tabu 2-1 ini. Maka tekankan, mari kita bersama-sama kembali kepada hukum Allah. Mudah-mudahan dengan hukum Allah kita di dunia selamat, di akhirat selamat. Di dunia barokah, di akhirat barokah. Demikian, Mas. Baik. Terima kasih Ustadz Nasuha yang sudah menyampaikan pemaparan kepada kita semuanya pendengar tentang pembagian waris 2:1. Ya, kini saatnya Anda dapat berinteraktif bersama Ustadz Nasuha ke 081, masuk kami ke 0231849329 ya. Dan bagi Anda yang akan berinteraktif melalui WhatsApp RRI Cirebon, maksud kami untuk Anda yang akan bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon, silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081-324-951-935. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Terlebih dahulu kita ke pendengar, ada Zen ya, Zen di Pilang, Ustadz. Sebelum kita terima penelpon, ada penelpon dulu, Ustadz. Mohon maaf. Ya, mangga. Ada penelpon dulu yang masuk. Kita terima. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain. Ya, Bunda Indra di Pelayangan, silakan Bunda. Selamat Hari Lahir Pancasila. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Bung Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu bersemangat. Iya, betul. Merdeka. Merdeka. Iya. Nah, ini kebetulan Pak Ustadz, saya ingin pencerahan apakah Pancasila ini mengandung unsur-unsur yang bisa ditunjang oleh ilmu waris. Terima kasih Pak Ustadz Nasuha. Terima kasih pula Bu Kicai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Satu penelpon berikutnya silakan di 0231849329 ya. Oke, silakan di 0231849329. Anda bisa bergabung. Baik, kalau belum ada, kita ke sudah ada. Kita terima penelpon. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Iskandar. Pak D. Rubin di Tanjung Brebes. Assalamualaikum Ustadz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama karena ini hari libur 1 Juni, hari gagasan timbulnya Pancasila, yaitu waktu Presiden pertama pidato 1 Juni. Gagasan yang akhirnya disempurnakan dengan diundangkan pada 18 Agustus 45. Mudah-mudahan Pancasila, semua agama pasti menerima Pancasila. Hanya orang yang beragama samar-samar yang memusuhi Pancasila. Itu saja komentarnya. Nah, yang kedua, masalah waris. Tadi Ustadz mengatakan itu harga mati, firman Allah dan sabda Rasul 2:1. Ya. Mereka sudah mengetahui. Tadi mereka
ini laki-laki dan perempuan perbedaan cara berpikirnya. Laki-laki ingin menguasai keseluruhan perempuan, kalau perempuan yang ingin deweki, begitu ya. Ini sama-sama lah. Sekarang sebelum ke sana, bagaimana perjanjian dahulu bahwa mari kita usahakan sesuai dengan hukum Allah, dibagi rata, lalu kemudian langkah berikutnya dibagi rata. Kalau tadi 2:1 dibagi rata, keduanya lalu dibagi rata. Nah, ini cara supaya mendekati adil, ini bagaimana cara kita ngomongnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ancaman-ancaman Allah kok seolah hanya di hari kiamat saja untuk besok. Lah, di dunia ini ancaman itu nyata, secara keseharian ini nyata dari Allah. Sudah ada yang kelihatan enggak? Ancaman-ancaman, karena kelihatannya kan kita hanya di akhirat saja. Itu kan endingnya ya. Tapi kan di dunia ini kan banyak ancaman-ancaman yang sudah terbukti apa tidak. 2 pertanyaan. Matur nuwun Pak Ustaz. Ya. Matur nuwun Mas Ice. Sama-sama, Assalamualaikum Pak Ade. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penelpon Ustadz ya. Ya. Ya, silakan Ustadz menjawab pertanyaan dari Bunda Indra terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bunda Indra dan Pak Derubin kaitannya dengan Hari Pancasila tanggal Ya. 1 Juni luar biasa. Dikaitkan dengan masalah Pancasila, kalau saya sih sangat Pancasila ilmu waris ini. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti hubungannya dengan keyakinan kan? Nah, kita juga masalah harus yakin Allah yang menentukan 2:1 itu. Kan ini adalah kepada keesaan Allah kan? Dan kita tidak boleh membuat aturan-aturan selain Allah, itulah. Jadi Allah Maha Esa, kita harus mengikuti apa kata Allah, itulah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itulah. Jadi ketika kita membagi waris, ketika orang tua meninggal harus kemanusiaan gitu loh. Tadi dibahasakan oleh Pak Derubin itu laki-laki menguasai, perempuan deweki gitu loh. Nah, bagaimana caranya kita sesuai dengan kemanusiaan saja. Laki-laki adalah dada kuat kemanusiaan. Sebabnya apa? Laki-laki sangat kuat, sangat berat tanggung jawabnya gitu loh. Tapi kalau perempuan kan tidak. Dalam artian laki-laki adalah menafkahi, kalau perempuan adalah dinafkahi. Di saat perempuan punya suami, maka yang mencari rezeki adalah suaminya, dinafkahi oleh suami. Tapi kalau laki-laki sebagai suami ketika menikah punya istri, maka kewajiban paling utama adalah menafkahi suami istrinya gitu loh. Kalau laki-laki menafkahi, kalau perempuan dinafkahi. Ini adalah kemanusiaan gitu loh. Nah, yang adil dan beradab harus adil. Adil 2:1 bukan berarti adil itu sama rata, bukan. Adil sesuai dengan kewajiban hak dan sesuai dengan tanggung jawabnya gitu loh. Contoh seumpama anak laki anak 2, satu masuk SMP, satunya SMA. Ketika sama-sama diberi 10.000 selama dia ke sekolah, itu adil nggak kira-kira? Kan tentu tidak adil. Adil bukan berarti sama, tapi adil melihat dari tanggung jawabnya itu loh. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab, pembagian itu sangat beradab itu loh, bukan biadab gitu loh. Bandingkan kalau kita tidak secara waris itu loh, menguasai ataupun karena mentang-mentang laki-laki kemudian perempuan tidak dapat sama sekali seperti zaman jahiliyah dulu gitu loh. Nah, ketika zaman jahiliyah itu nama sangat biadab itu loh. Dimarginalkan anak perempuan itu. Tapi ketika Allah mengutus seorang nabi itu sangat beradab. Laki dapat, perempuan dapat. Nah, kenapa beda? Itu sangat adil gitu loh. Karena adil bukan berarti sama, karena masing-masing punya kewajiban yang berbeda. Karena tadi sampaikan laki menafkahi, perempuan dinafkahi itu loh. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga adalah persatuan itu loh. Persatuan Indonesia dimaknani kalau masalah warisan itu harus kita akur gitu loh. Satu dengan yang lain. Insya Allah kalau tahap pertama ketuhanannya Maha Esa, kemanusiaan insya Allah akan akur gitu loh. Karena semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini ketentuan Allah. Apalagi yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam pembagian waris harus bermusyawarah gitu loh.
gitu. Bermusyawarah antara kakak dan adik, tapi tetap ada pimpinan situ. Artinya ada orang yang membagi atau ada wasit. Ya, kalau di parlemen kan ada ketua kan gitu loh. Ketua MPR, ketua DPR, ataupun sidang-sidang dalam komisi, ini harus ada yang memimpinnya dalam permusyawaratan itu. Tapi ketika dalam pewaris itu kadang-kadang kemauannya sendiri-sendiri gitu loh. Ngobrolnya pun face to face gitu loh. Inilah menjadi persoalan dalam keluarga ini. Ngobrol semua anak 5. Nah, yang salah satunya ingin mendapatkan banyak, ngomong saja, hanya secara lisan saja gitu loh. Pasti tersinggung gitu loh. Tapi yang paling utama adalah permusyawaratan itu, kumpul dalam satu majelis, tidak face to face, tidak satu per orang bukan, kumpul, tapi di dalam perkumpulan itu harus ada orang yang memimpinnya. Dalam hal ini orang yang ilmu warisnya dia tahu gitu loh. Ya, ini yang paling utama. Makanya para kiai, para ajengan, para ustadz ini punya kewajiban untuk menengahi ketika ada persoalan-persoalan waris ini. Sangat Pancasila itu ilmu waris ini kalau saya. Apalagi yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Ini keadilan tadi kembali tidak jauh sama seperti sila yang kedua tadi. Jadi keadilan ini Allah Maha Adil. Allah memberikan 2:1 itu sangat adil gitu loh. Maka saya sampaikan, mohon maaf Pak Ruben, ini harga mati gitu loh. Sebabnya apa? Akibat dari kita melanggar dari Allah Subhanahu wa taala, dampak di dunianya, pertanyaan Pak Ruben sangat jelas gitu loh. Artinya gini, seumpama nih, ini nyata di masyarakat ini. Orang tua memberikan masih hidup ini. Belum wayah mati, belum waktunya, belum meninggal tapi dibagi-bagi. Jatuh pada anak, habis hartanya. Itu banyak sekali itu loh. Ya, itu. Apalagi ketika pembagian waris secara face to face tadi, tidak secara musyawarah tadi. Ini eng-engan, ribut dan seterusnya gitu loh. Nah, itulah. Maka kalau menurut saya sini sangat Pancasilais tentang mengenai hukum waris ini. Dari 5 sila itu sangat pas sekali itu. Keadilan ada muncul. Walaupun 2:1 itu sangat adil bagi Allah. Dan insya Allah adil bagi kita juga. Cuma karena otak pikiran kita, matematika kita ini tidak sama seperti matematika Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau apa kata Allah, tawakal istilahnya, insya Allah akan keberkahan muncul, akan didapatkannya gitu loh. Jadi ancaman dunia sudah banyak kejadian-kejadian itu gitu loh. Jadi kalau bisa adanya harta yang ditinggalkan oleh orang tua itu, ayo kita bersama-sama musyawarah dibagi sesuai dengan syar'i. Karena sebabnya apa? Karena tengah-tengah masalah itu gara-gara waris ribut itu. Akibatnya wong sejen dari sedulur dari wong sejen. Jangan sampai terjadi gitu loh. Kalau sudah demikian sudah putus hubungan silaturahim. Kalau putus hubungan silaturahim kakak sama adik, la tadkhul jannah, tidak masuk surga. Karena memutus hubungan silaturahim antara kakak adik gara-gara masalah warisan gitu loh. Jadi permusyawaratan itu yang paling utama. Sila yang keempat itu, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demikian Mas. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk Bunda Indra dan juga Pak De Rubin yang sudah bergabung melalui telepon di 0231849329. Pendengar, kita lanjutkan kembali religi pagi untuk edisi Rabu 1 Juni 2022. Silakan untuk Anda yang akan berinteraktif kembali, Anda bisa bergabung ke 0231849329. Pada pagi hari ini kita masih pada pagi hari ini kita sedang mengkaji tentang pembagian waris 2:1. Ini sangat penting sekali dan memang pembagian waris ini kalau kita lihat ini betul-betul sangat sensitif sekali ya Pak Kiai ya. Iya. Kalau tidak sampai sesuai dengan keinginannya, ini banyak sekali hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Iya, betul. Maka dari itu dalam pembagian waris 2:1 di pagi hari ini kita bahas bersama Ustadz Nasuha untuk mengetahui lebih jauhnya. Maka dari itu Anda silakan bisa berinteraktif ya bersama Ustadz Nasuha di 0231849329. Terima kasih sekali lagi untuk Bunda Indra dan juga Pak De Rubin.
Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Icai. Oh ya, Kang Maman suaranya nih, Kang Ya. Maman. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Sehat Pak ya. Maman. Iya. Terima kasih atas silaturahminya. Ya sama-sama. Baik Pak Ustadz, terima kasih nih paparannya. Kalau tadi diungkapkan jangan membenarkan kebiasaan tapi harus membiasakan yang benar. Keadilan menurut Allah memang tidak sama kadang-kadang dengan hasil musyawarah manusia. Kalau di DPR atau di legislatif biasanya tuh bukan karena aturan tapi karena suara terbanyak memenangkan untuk menyatakan benar itu. Nah, sekarang terjadi di masyarakat pembagian ahli waris tadi dibagi rata antara laki-laki dengan perempuan. Kalau itu terjadi karena kebiasaan, tanggung jawab siapa Pak Ustadz nih yang harus meluruskan? Sementara di masyarakat itu sudah membudaya, Iya. sudah berkembang yang namanya dibagi rata itu. Padahal itu pernyataan yang tidak baik dan tidak benar. Nah, kalau saran saya begitu seperti yang saya sampaikan tuh ada sosialisasi dari pihak Kemenag itu kepada masyarakat melalui mungkin Ustadz atau mungkin Pak Lurahnya di desa itu. Saya kira seperti itu Pak Ustadz. Ya. Nah, saya harapkan bagaimana kira-kira ini siapa yang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan sesuai dengan syariat Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Maman yang sudah bergabung juga ke 0231849329. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Dan ini Oke, ada penelpon lagi Ustadz, kita langsung terima kembali ya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Dari Aminah. Gantar. Ibu Aminah kayaknya. Oh, juga. Ibu Aminah. Iya, betul. Ibu Aminah di Gantar, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai Nasuha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ya Pak Kiai, ada seorang janda kaya menikah dengan seorang janda miskin. Duda miskin. Masing-masing suami membawa anak dua, laki perempuan. Oke. Ya, seorang istri membawa anak laki perempuan dua juga. Lalu suami menikah. Itu gimana cara Suami membagikan? apa? Suami? Lalu suami? Iya, suami kan seorang kaya gitu. Kalau si istrinya kan miskin. Oh, membawa dibalik. dua Oh, anak. kebalik. laki Balik perempuan tadi sama. ya. Ya nggak apa-apa lah, Iya. lanjutkan. Iya, gimana cara membaginya? Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya. Juga Mas Icai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Ibu Aminah di Gantar ya. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Zen di Pilang. Ya, silakan. Ini dari awal tadi ingin iya. menanyakan. Assalamualaikum Ya, Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf di luar tema sih. Tidak. Ini Ustadz, apakah boleh atau sah apabila ahli waris dari kakak adik kandung almarhum pembagiannya ini tidak menurut agama? Kalau menurut agama pembagiannya bagaimana? Kakak adik dapat berapa? Mohon uraiannya. Yang meninggal siapa? Orang Yang tuanya, meninggal kakak adik ini. almarhumah kakak adiknya meninggal semua. Tidak punya suami, istri dan anak. Jadi berarti masih belum Oke. belum Berarti menikah hubungannya saudara dan saudara ya berarti. Iya. Yang meninggalnya orang tua gitu loh. Oke. Ya, oke, begitu siap. Ustaz. Terima kasih untuk Zen dipilang. Silakan Ustaz, bisa disingkat-singkat saja jawabannya Ustaz. Oh, itu. Berapa menit lagi? Karena nih? waktunya Aduh, kok baru sebentar ya. Iya, tidak terasa Ustaz. Oke. Kang Maman sebagai ketua FKP ya, Forum Komunikasi Pendengar, kaitannya dengan tanggung jawab siapa itu tanggung jawab kita semua, tapi yang lebih utama tanggung jawab para kiai, para ustadz, para ibu nyai
untuk menyampaikan sosialisasi tentang masalah bab waris ini. Majelis taklim dimanapun ataupun ada kegiatan pengajian yang kadang-kadang jarang menyampaikan masalah waris ini. Mohon maaf mungkin karena saking belum paham sama sekali segala macamnya. Tapi untung ada RRI nih untuk menyabarkan, meluaskan tentang mengenai waris, walaupun narasumber cuma saya sendiri terus gitu. Mohon maaf ini. Dan saya juga punya kewajiban, punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan apa kata Allah dalam Al-Quran, apa kata Rasul dalam hadisnya gitu loh. Jadi tanggung jawab bersama sebetulnya, tinggal yang punya kebijakan itu adalah harus menggandeng siapa yang ngerti gitu loh. Ya kalau semama sebagai punya kekuasaan di bidang kekuasaan pemerintahan, mangga ngobrol dengan yang ngerti, nanti dikolaborasikan melalui seminar-seminar ataupun melalui pengajian yang umum dan seterusnya itu. Tapi kadang-kadang kembali kepada itu aja gitu loh, masalah 2:1 lagi, 2:1 lagi gitu loh, atau yang lainnya. Walaupun sifatnya itu kecil ilmu waris ini, tapi menurut Allah, menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi itu sangat urgen banget gitu loh. Bahkan kata Nabi, nisful ilmi, separuh dari ilmu waris itu. Bukunya kecil tapi nilainya, value-nya itu separuh ilmu yang Allah berikan padahal. Nah itu loh. Dan ada bahasa bosen dan bosen. Dan mudah-mudahan saya juga istiqomah senantiasa menyampaikan hal ini. Walaupun kulil haq walau kana muron juga. Katakan yang benar walaupun mengandung resiko. Inilah sebuah tantangan, sebuah perjuangan yang harus kita hadapi semuanya. Kemudian katanya Ibu Aminah di Gantar ini persoalan antara janda dan duda, kaya miskin gitu loh. Aduh luar biasa. Kemudian masing-masing bawa anak, masing-masing 2 lagi gitu loh. Janda dan duda, kaya dan miskin. Tinggal siapa yang meninggal gitu loh. Kalau sekiranya seumpama ini menikah kedua kalinya semuanya, belum lama menikahnya, barulah 3 tahun, 1-2 tahun. Kalau seandainya tidak muncul harta bersama, gampangannya nih, karena timpang sih masalahnya tadi itu loh. Kayak miskin tadi ya, ya siapapun suami atau istrinya terserah lah. Timpang sama. Tapi kalau selama belum ada harta bersama, seandainya yang meninggal yang kaya contohnya, maka langsung diwaris saja, tidak dibagi 2 dulu. Beda ketika harta bersama, susah senang bersama selama 10 tahun, itu dibagi 2 dulu sebelum bagi waris. Contoh seumpama yang kaya pertama adalah si istri katanya campangannya. Nilainya 1 miliar suama. Dari harta yang didapat dengan suami pertama meninggal dunia sudah dibagi waris, contohnya gampangannya. Kemudian si istri kaya, dari warisannya banyak gitu loh. 1 miliar. Nikah dengan suami yang kedua ini baru 2 tahun. Kemudian meninggal dunia si istrinya suama. Nah, menikah dengan yang duda ini, yang meninggal adalah si istri yang kaya raya. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Siapa yang dapat kan gitu loh. Pembagian yang pertama langsung diwaris, tidak dibagi 2 dulu antara suami istri. Karena 1 miliar milik si istrinya, karena istri kaya tadi. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya tentunya suami dan 2 anak dari istrinya. 2 anak dari suaminya, dari istri yang pertama suami ini tidak dapat, karena ayah sambung tidak dapat, anak tiri tidak dapat dari ibu sambung. Jadi bahasanya ibu sambung supaya halus lah, bukan ibu tiri gitu loh ya. Nah itu, jadi harta warisnya dibagikan kepada suami, dapat 1/4 karena meninggal punya anak si istrinya tadi, walaupun dengan suami yang pertama gitu loh. Nah yang kedua adalah anak laki, anak perempuannya istri dari suami yang pertama gitu loh. Kalau anak laki, anak perempuan suami dari istri pertama itu tidak dapat gitu. Nah baik. Gitu ya Ustaz. Nah berapa porsinya? Suami dapat 1/4, 2 anak laki dan perempuan dari istri dari suami yang pertama itu dapat asoba bil ghair gitu loh. Berarti 3/4. Nanti anak lakinya dapat 2/3, anak perempuannya mendapat 1/3 dari 3/4 tadi, gitu ya. Kemudian Pak Zain dipilang kaitannya dengan bolehkah atau sahkah
membagi waris secara apa tadi? Dibagi rata tah. Oh, anak kandung ayah, adik sama kakak. Kalau yang meninggal dunia itu saudara, sementara saudara tidak punya anak, tidak punya istri atau tidak suami, karena belum menikah seumpama ini, kepada siapa hak-haknya diberikan? Kepada saudara-saudara kandungnya. Kalaupun saudara kandung meninggal dunia, kepada siapa lagi? Kepada anaknya saudara-saudara kandung yang meninggal dunia tadi, gitu loh. Karena saudara satu dengan saudara yang lain tidak ada istilah mantan. Ya. Kan kadang-kadang kan gini, saudaranya ada 4 semama, meninggal dunia 1. Yang dipersangkakan adalah meninggal dunia kan gitu loh. Kemudian yang satunya meninggal dunia lagi gitu. Nah, kemudian yang meninggal yang satunya lagi gitu loh. Jadi sebelum meninggal yang dipermasalahkan itu meninggal lebih dulu dari adik kakaknya. Oke. Adik kakak yang meninggal dunia lebih dulu, dia dapat hak waris. Karena ada hubungan nasab, walaupun saudaranya meninggal lebih dulu itu tidak sudah lebih dulu gitu loh. Baik, Ustadz. Nanti haknya diberikan kepada anak-anaknya dari saudara itu. Demikian. Baik, Ustadz, mohon maaf karena waktu kita sudah tidak Oh memungkinkan. gitu ya. Ya, barangkali bisa langsung kita tutup saja, Ustadz. Ya. Silakan. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan melalui RRI ini kita menjadi keberkahan semua. Kalau kita nuruti apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sampai di sini kami hadirkan Religi Pagi untuk edisi Rabu 1 Juni 2022. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.